Godaan paling besar untuk seseorang yang sedang ada di dalam derita atau beban berat yang menindih hidupnya adalah godaan untuk menyerah kalah. Dan kalau sudah menyerah kalah, ujungnya bisa saja melukai diri atau bahkan menghabiskan nyawa sendiri. Dan godaan berikutnya yang juga sama kuatnya dan berbahaya bagi orang yang sedang ada di dalam penderitaan adalah dia bisa menempuh jalan itu sendirian. Ini yang sebenarnya menyebabkan dia depresi. Dia tidak mencari pertolongan dan menganggap kuat untuk menanggungnya seorang diri. Menyimpan dalam-dalam dan rapat-rapat pergumulan hidup deritanya itu dan tidak mencari bantuan atau pertolongan dari orang lain, apalagi dari Tuhan. Ini yang menjadi tambah parah, tambah beratlah satu beban dari derita yang dialami oleh setiap orang. Saat kesusahan datang, kalau dijalani sendiri akan tambah susah dan lebih berat. Tapi saat kesusahan itu datang, kita mencari pertolongan, ditemani oleh sahabat, atau bahkan dikuatkan oleh Tuhan yang Maha Kuat. Maka pada saat itu, kita dapat melalui pergumulan masa derita, beban berat, dan kesusahan itu. Karena itu pesan penting untuk setiap kita adalah jangan jalani sendirian. Tuhan menegur dan mengajarkan kita lagi dari firman Tuhan hari ini. Saya Nikolas Kurniawan menyapa kita di dalam Sabda Tuhan yang menyapa dari satu ayat saja di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 adalah sebuah tulisan, satu perikop yang di dalamnya banyak mengandung kekuatan dan penghiburan yang dalam bagi orang yang sedang ada di dalam kelemahan, kesusahan, dan derita. Dan penghiburan yang paling jelas adalah ketika status orang percaya yang sedang mengalami derita itu dikatakan bukan lagi hamba kalau kita baca ayat sebelum Roma 8 ayat 17, tetapi oleh Roh Allah seseorang itu bisa menyebut Allah sebagai Aba dan Bapa. Yang berarti status kita bukan lagi sebagai hamba-hamba, tapi sebagai anak yang merupakan ahli waris. Dan hak sebagai anak yang merupakan ahli waris dari Bapa Surgawi adalah dia berhak menerima janji-janji Allah. Itu yang dicantumkan di bagian awal dari Roma 8 ayat 17. Yang di dalamnya sebenarnya kalau dia berhak menerima janji-janji Allah, berarti menerima bukan saja mengetahui, menghafalkan, dan lalu memegangnya, tetapi berhak menerima, menjadikan janji Allah itu bagian dari hidupnya, di dalam jiwanya, di dalam diri dan hatinya. Dan karena dia berhak menerima janji-janji Allah, maka dia menerimanya juga bersama-sama dengan Kristus sebagai anak tunggal Allah Bapa itu. Yang konsekuensinya adalah kalau seseorang yang sudah statusnya sebagai anak menerima janji Allah dan ditemani oleh Kristus Yesus, maka jika ia menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka dia juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pesan sederhana Roma 8 ayat 17 ini mau ingatkan kita bahwa kita tidak pernah bisa sendirian berjuang dalam pergumulan melawan derita, dalam menjalani masa-masa susah dan menanggung beban berat dalam kehidupan kita. Dan dalam minggu-minggu ini, minggu suci atau pekan suci, di mana masa kita akan memasuki masa-masa perenungan akan sengsara Kristus, begitu juga pengorbanannya, penyalipannya, bahkan sampai kebangkitannya nanti di hari Minggu dalam hari Paskah. Maka sebenarnya kita diajak untuk masuk kepada kedalaman cinta Tuhan yang selalu menemani kita dan tidak pernah akan membiarkan kita sendirian, sebagaimana firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali aku akan selalu bersama dengan engkau. Tuhan menjaga kita, Dia menemani kita, bahkan Dia ada dalam hati kita ketika kita percaya kepadanya. Oleh Roh Allah kita dimampukan untuk memahami dan mengalami sekaligus akan Tuhan yang
Immanuel, Maha beserta dengan kita. Namun memang godaan untuk jalan sendiri seringkali ada dalam hidup kita. Padahal Tuhan sudah jelas-jelas dari perjanjian lama sudah mengatakan tidak baik seseorang itu seorang diri. Tidak baik satu orang itu berjuang sendiri. Tidak baik seseorang itu menjalani apa-apa sendirian. Tidak ada one man show di dalam kerajaan Allah. Dan tidak ada single fighter di dalam kerajaan Allah. Tapi selalu ada bersama dengan Tuhanlah kita akan menjadi kuat. Kita akan menempuh jalan derita bersama dengan Dia dan konsekuensinya. Maka kita juga akan mengalami kemuliaan bersama dengan Dia. Mudah bukan? Untuk bisa kita mengalami kemuliaan itu. Jalan bersama dengan Dia lewat deritanya. Masa-masa derita itu justru mengantarkan kita kepada masa-masa kemuliaan Allah dinyatakan. Hanya dengan tempuh jalan derita bersama Tuhan, maka mulia penuh cinta akan makin tumbuh oleh Tuhan yang memegang tangan kita saat berjalan. Kita menempuh jalan derita bersama dengan Dia yang sudah menjadi pelopor dan yang sulung untuk Dia juga melalui jalan deritanya saat Dia memikul salib menuju Golgota, di mana Dia mengorbankan diri untuk keselamatan manusia. Karena itu pesan sederhana hari ini, jangan jalan sendiri dan jangan jalani apa-apa sendiri. Selalu minta pertolongan dari Tuhan, minta ditemani, dan Tuhan sekali-kali juga tidak akan meninggalkan engkau. Ayo berjuang lagi, berjalan bersama dengan Dia, melewati belantara kehidupanmu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat merenungkan kasih Tuhan yang begitu dalam minggu suci ini. Amin.